Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak di rumah, sebelum kita beristirahat atau tidur malam ini, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pada malam ini kami datang kepadamu, memohon terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 19 dan 23. Demikian firman Tuhan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat, itulah hari kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak di rumah, cerita tentang penciptaan sangat menarik si pembacanya. Bukan hanya dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kekaguman ciptaan itu, seperti siapa yang menciptakannya, sehingga tertata secara apik dan teratur, bagaimana proses menciptakannya, pakai bahan atau tidak. Orang yang menelusuri ciptaannya dan perbuatannya tentu akan merasa kagum atas ciptaan Tuhan. Sebagai kesaksian iman, bagaimana penciptaan itu terjadi, yang tidak berdiri sendiri lepas dari penciptanya, yaitu Tuhan Allah sendiri, yang diimani oleh para imam Israel. Asal-usul ciptaan itu berasal dari Allah, dan manusia tidak dapat menyelami lebih dalam bagaimana persisnya alam semesta ini terjadi. Benda-benda yang ditaruh pada tempatnya seperti matahari, bulan, dan bintang berputar selama 24 jam secara simultan atau pada waktu yang sama, sesuai dengan fungsinya masing-masing, tanpa bisa bertemu dan bertabrakan atau berbenturan satu dengan yang lain, yang bisa menimbulkan ledakan yang dahsyat atau Big Bang, sehingga menghancurkan bumi. Itulah keajaiban Tuhan. Matahari, benda penerang di siang hari, bulan dan bintang, penerang pada malam hari. Itulah waktu-waktu yang diciptakan Tuhan, yang berputar tanpa henti dan menjadi pegangan bagi manusia, sehingga manusia tahu siang dan malam sebagai penopang hidup. Untuk apa semua benda-benda di langit itu diciptakan Tuhan? Tidak lain untuk menceritakan karya dan keagungan Tuhan.
kemurahan dan karya Tuhan yang besar, sehingga manusia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa ajaibnya ciptaan Tuhan itu. Jika Tuhan sudah menciptakan dan memberi kepada manusia yang terindah dalam hidup kita, maka kita tidak boleh bermain-main dengan waktu Tuhan. Kita harus menghargai waktu dan menggunakannya secara bertanggung jawab untuk menjalin relasi atau hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih malam ini sebelum kami beristirahat malam atau tidur bersama-sama, kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Jika kami berdiri di atas anjungan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut, lalu kami memandang ke langit, kami melihat betapa indahnya kerlap-kerlip bintang-bintang di langit yang menceritakan penciptanya, yaitu Allah sendiri. Biarlah kami memasuki malam ini dan beristirahat atau tidur bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan menjagai dan melindungi semua anggota keluarga kami, baik opa, oma, orang tua, ayah, ibu, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu kami. Sepanjang malam ini, ketika kami tidur, kami mempertaruhkan hidup kami, seisi rumah tangga dan harta benda kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari orang-orang jahat yang dapat mengganggu dan merongrong kami atau menggoda kami ketika kami sedang beristirahat atau tidur. Bangunkanlah kami, ya Bapa, besok pagi untuk menyambut hari yang baru, hari di mana Tuhan berkarya untuk hidup kami lagi, hari berkat, hari pengucapan syukur bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang malam ini sedang menderita sakit dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, datanglah dan jamahlah mereka satu berikut satu, agar di sepanjang malam ini mereka boleh mengalami bagaimana karya Tuhan yang luar biasa, dan besok pagi atau pada hari-hari yang akan datang kami diberi kekuatan yang baru, dianugerahi pemulihan kesehatan yang semakin baik. Pada masa-masa di mana wabah virus corona masih merajalela, berikanlah kami roh kekuatan dan roh keberanian untuk menghadapi pandemi COVID-19 itu dengan tetap beriman, menaruh pengharapan, dan dengan penuh keberanian
menjalani hari-hari hidup kami tanpa takut dan gentar, sebab Tuhan pasti akan menaungi dan menjagai kami, bukan saja dari virus corona, tetapi juga dari berbagai sakit dan penyakit. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dengan semua pembantu-pembantunya. Karuniakanlah kepada mereka karunia, roh hikmat, marifat, dan akal budi, supaya dengan pertolongan dari Tuhan sendiri, mereka dapat menjalankan semua pekerjaan, upaya-upaya untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia dimanapun, membuahkan hasil yang baik, sehingga mereka akan melihat hari-hari yang baik ke depan, yaitu datangnya keselamatan, damai sejahtera, shalom yang bersumber dari Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami, yaitu keluarga F. Soplanit, keluarga Maris Stella, keluarga Emil Thomas Hill, keluarga Rudi Wicaksono, keluarga V. Sihombing, keluarga V. Londa Wungkana, keluarga PB Huta Barat, keluarga Endang Sukesi, keluarga Kristianto SN, keluarga Jeki Rasna, dan semua anggota keluarga dalam lingkup Jemaat GPIB Sebaot Bogor, dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada, yang sedang menghadapi pergumulan hidupnya, yang sedang dibayang-bayangi rasa takut karena sakit dan penyakitnya. Kami berdoa dan menaruh pengharapan iman hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya setiap saat mujizat Tuhan terjadi bagi siapapun. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi bersama dengan semua keluarga yang lain. Biarlah Tuhan menjadi kepala atau nakoda yang selalu memimpin dan melindungi perjalanan keluarga kami masing-masing. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami pada malam ini, karena kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian. Selamat beristirahat, selamat tidur pada malam hari ini. Salam sehat, salam bugar, salam damai, dan bahagia selalu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.